ترجم. نعم. حياك الله. باللغة العامية أو باللغة الفصحى؟ Jawi buatan sakit, maaf buatan sakit. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara orang lagi ngantuk, bukan semangatnya. Ngantuk ya? Ya ngantuk, Masya Allah. Gus kecil senior ini. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begitu di semangatnya, alhamdulillah. Saya yakin ini. Saya ikut semangat. Mungkin saya posisi saya lebih tinggi pada Habibuna wa Ustazna Syekh Ayub. Kalau Syekh Ayub, Masya Allah, suaranya pelan-pelan. Tapi kalau saya, karena saya orang peran ya, dari kecil itu biasa hidup, dari awal lahir sampai sekarang, cuma dengar suara pum. Kata beliau yang butuh mutarjim dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Masya Allah. طيب في البداية أتقدم بالشكر والعرفان إلى أخونا الكبير وأستاذنا العارف بالله أستاذ محمد سيف الدين المالكي. بارك الله فيك على هذا الاستقبال الكريم. وإلى أخونا الكبير وابن عمنا الحبيب الشيخ أيوب بن موسى الرفاعي الحسيني. نحن يعني جد واحد satu kakek. Alhamdulillah. Beliau ini butuh terjemah, nanti terjemah yang awal ya kalau saya ini. Nanti terjemahnya agak pusing gitu sama saya. Ya sabar ya Mas. Man sabara ghafara, isbir walakal jannah. Sabar nanti masuk surga insyaallah. Kemarin saya teleponan sama beliau pas beliau udah masuk Jakarta. Beb, gimana nanti ketemu di Jakarta ya? Kata beliau, saya nggak janji kalau ketemu di Jakarta. Saya janji ketemu di Ma'had Al-Maliki, di tempat kakek kita Ustaz Muhammad Saifuddin. Karena kita pertama kali ketemu, ya bukan ya berkumpul di tempat beliau. Kita kalau mau kumpul lagi harus di tempat beliau juga. Masya Allah. Akhirnya saya ngeyel juga nih. Saya datang ke Jakarta, ternyata belum bisa ketemu beliau. Pas saya ke Jakarta, ya kaderullah belum bisa ketemu beliau. Akhirnya beliau padahal masih di Jakarta, cara lokasi saya sama lokasi beliau cuma 1,5 jam kalau saya naik mobil. Kalau naik sepeda motor ya 1 jam kurang lebih kalau sampai lokasi beliau. Tapi kata beliau, lebih baik kita kumpul di tempat Ustaz Saifuddin. Jazakallah khair. Ini ada sir, ya, ada rahasia di sir, ada sirul mahabbah, rahasia kecintaan. Alhamdulillah. Monggo Ustaz terjemah. Insyaallah, subhanallah, la ilaha illallah. Insyaallah. Ya, nadkhul as-surur. Tadi beliau mungkin saya kasih kesempatan juga ya Allah terjemah. Anifan, yani fadilatuhu takallam an Sayyidina wa jadduna al-Imam Ahmad al-Rifai wa takallama an ba'd al-a'imma wal habaib وعن الحبيب شيخ عبد القادر الجيلاني وعن الأولياء
فالحمد لله ممكن أنا مباشرة أواصل أتحدث قليلا لأن هنا رسالة مهمة عن إخواننا في فلسطين وخاصة في غزة. Beliau Syekh Ar-Rifai memulai ceramahnya tadi dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau mengucapkan berterima kasih juga kepada pengasuh pondok pesantren Al-Maliki Kiai Haji Syaifuddin Amirin atas sirnya beliau, atas kerabatnya beliau bisa berkumpul dengan Syekh Ayub yang sama-sama dari Palestina di pondok pesantren Al-Maliki ini, yang awalnya mau ketemu di Jakarta tetapi karena sir pondok ini insya Allah bertemu di pondok Al-Maliki ini. Kemudian beliau langsung memulai ceramahnya melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan Syekh Ayub, lebih khusus terkait tentang Bilad Syam, yaitu Bilad Palestina, salah satu negara di antara dari negara Syam, yaitu negara Palestina. Ingin memberikan informasi dan memberikan kabar tentang warga Gaza dan juga warga Palestina yang ada di sana. Alhamdulillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kita tersabda, "Wala tushaddu rihal illa li thalath masajid, al-Masjidul Haram wa masjidi hadha wal Masjidul Aqsa." Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini bersabda, tidak boleh kita niat rihlah pergi jauh kecuali 3 tempat. Yang pertama, Al-Masjidul Haram yang adalah di Makkah Mukarramah. Yang kedua, Masjidi Hada, masjid saya ini, Masjidun Nabawi yang adalah di Al-Madinah. Yang ketiga, Al-Masjidul Aqsa Al-Mubarak yang adalah di Palestina, di kota Baitul Maqdis. Nabi Muhammad ke bahasa Jawa ya. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam salah satu hadisnya, beliau bersabda, la tushaddur rihal illa fi thalathati masajid. Bahasa Jawa. Nopo jangan membuat perjalanan dengan begitu keras. Nopo tidak melakukan perjalanan yang dengan persiapan yang sangat keras, yang sangat besar, kecuali di dalam 3 masjid, yaitu yang nomor setunggal itu Masjidil Haram atau masjid yang ada di kota Mekah. Kemudian yang nomor kedua atau yang nomor kalih itu Masjidi atau Masjid Nabawi. Kemudian sing ingkang nomor 3 niku Masjidil Aqsa, Masjid Aqsa sing wonten teng kota Palestina, teng kota Baitul Maqdis. Ya, beliau nggak pusing, saya pakai bahasa Arab aja ya. Masya Allah. Ya saya biar ini malah senyum-senyum, nanti MUI langsung masuk. Masya Allah. Alhamdulillah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam قال عندما فرغ سليمان بن داود عليهما السلام من بناء بيت المقدس سأل الله سبحانه وتعالى 3 حكما وملكا وألا يأتي أحدا هذا البيت إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لا يأتي أحدا يريد إلا الصلاة فيه إلا وخرج من ذنوبه كيوم ولدته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما 2 هي الحكمة والملك قد أعطاهم الله سبحانه وتعالى إلى أخي سليمان، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون قد استجاب. أعطي 3 ألا وهي أن من يأتي لبيت المقدس يريد إلا الصلاة فيه إلا
غفر له مثل الطفل الذي حديث الولادة والذي يذهب للحج أيضا هذا مربوط أيضا هناك دلالة الحديث الأول الذي تحدثت عنه في حديث لا تشد الرحال إلا 3 مساجد، فهذا أيضا يربط ويفسر ويجلس هذا الحديث بالحديث الأول، أن أجر الصلاة في بيت المقدس مثل أجر الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي إن شاء الله. والله أعلى وأعلم. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setelah Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis setelah Nabi Daud, itu meminta 3 permintaan. Permintaan yang pertama itu al-hikam atau hikmah. Kemudian permintaan yang kedua adalah mulk atau kerajaan, yaitu menjadi raja. Kemudian permintaan yang ketiga dari Nabi Sulaiman, barang siapa yang pergi ataupun mengunjungi Baitul Maqdis dan sholat di situ, insya Allah yang orang sholat di situ keluar daripada Masjidil Aqsa itu seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Yaitu apa? Tidak memiliki dosa sama sekali. Tiflun sofiyun minal dzunub, anak kecil yang masih murni, yang masih suci dari dosa-dosa. Dari tiga permintaan itu, 2 permintaan yang pertama yaitu hikmah dan muluk, yaitu hikmah dan kerajaan, itu sudah diberikan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memiliki hikmah dan juga sudah beliau memiliki kerajaan. Adapun permintaan yang ketiga ini dikhususkan atau diberikan kepada umatnya, baik itu umat setelah Nabi Sulaiman sampai umat zaman sekarang ini. Jadi barang siapa yang mengunjungi Baitul Maqdis dan sholat di situ, keluar dari Masjidil Aqsa, insya Allah doanya diampuni. Dan hadis ini menerangkan atau menjelaskan atau mentafsirkan hadis yang tadi disebutkan pertama, la tusyaddur rihal illa fi 3 masajid, yaitu tidaklah berjalan ataupun mengunjungi dengan kunjungan yang begitu berat kecuali kepada 3 masjid, yaitu tadi masjidi, yaitu Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Barang siapa yang sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali, kemudian Masjid Nabawi, setelah itu Masjidil Aqsa. Jadi 2 hadis ini itu saling menafsiri, saling menjelaskan satu dengan yang lainnya. Jadi barang siapa yang mengunjungi Baitul Maqdis dan sholat di situ dan tidak ada tujuan kecuali hanya untuk sholat, insya Allah keluar dari Masjidil Aqsa, keluar seperti bayi yang baru dilahirkan, yaitu terbebas ataupun dosanya tidak ada. وكما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 وفي المسجد النبوي ب500 وبالمسجد الأقصى ب500. وهناك حديث آخر عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله أفتنا ببيت المقدس، قال صلى الله عليه وسلم أرض المحشر والمنشر ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة فيما سواه. هنا ميمونة رضي الله عنها امرأة ذكية، فعادت وسألت النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله، kalau saya ini pakai bahasa Indonesia, wahai Nabiullah, bagaimana ketika ada salah satu orang tidak mampu atau tidak kuat safar atau rihlah datang ke Baitul Maqdis? Kata Nabi Muhammad SAW, kirimlah hadiah walaupun minyak api. Siapapun yang kirim hadiah ini seperti yang sudah salah di dalamnya,
hati yang tidak mampu bisa kirim hadiah. Ini kenapa Nabi Muhammad SAW memberikan kata hadiah, tidak memberi kata sedekah atau infak atau zakat. Kalau zakat itu kotoran dari harta kita, tapi kalau sedekah itu dari orang mampu ke orang tidak mampu, dari orang kaya ke orang miskin. Apakah ini sopan sama masjid atau tanah yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tetap tidak. Tapi kata hadiah itu dari cinta, biar kita tambah cinta. Seperti dari bapak ke ibu, dari adik ke kakak, dari ibu ke suami. Bu, sudah dapat hadiah dari suami hari ini belum? Belum. Bapak sudah dapat hadiah dari istri? Belum. Sudah. Alhamdulillah. Itu cinta saja. Itu hadiah. Kalau hadiah kayak gini itu tanpa cinta. Makanya Nabi Muhammad SAW di hadis ini diberikan kata hadiah. Biar kita tanpa cinta sama tanah ini yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan tentang fadilah keutamaan sholat tadi, yaitu di Masjidil Haram itu seperti 100.000 sholat di masjid yang lain. Kemudian Masjid Nabawi itu yang sekitar 50.000 daripada masjid yang lain. Kemudian yang ketiga itu Masjidil Aqsa. Barang siapa yang sholat di Masjidil Aqsa itu pahalanya seperti 1000 kali sholat di masjid yang lainnya. Kemudian ada juga riwayat dari Sayyidatina Maimunah. Sayyidatina Maimunah ini bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya apa? Wahai Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang tidak bisa atau tidak mampu untuk mengunjungi Baitul Maqdis, kira-kira apa yang bisa diberikan kepada penduduk Baitul Maqdis? Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan dari Sayyidatina Maimunah yang beliau termasuk perempuan yang sangat cerdik sekali tadi. Jawaban Nabi apa? Berilah hadiah kepada ahli Palestina, ahli Gaza. Nah, di sini ada sebuah keindahan ataupun balaghiyah dari Nabi Muhammad SAW. Beliau Nabi Muhammad lebih memilih kata atau kalimat hadiah daripada kalimat yang lain. Tidak memilih kalimat sedekah, infak atau bahkan zakat. Karena zakat ini kan artinya apa? Itu kotoran daripada harta kita yang memang sudah menjadi haknya fakir miskin. Begitu juga sedekah. Sedekah itu artinya orang yang mampu memberikan kepada orang yang kurang mampu, itu sedekah. Infak juga seperti itu. Tetapi Nabi Muhammad SAW memakai kalimat hadiah. Seperti kalau kita memberikan hadiah itu diberikan kepada orang yang lebih di atas kita. Tujuannya apa? Untuk memuliakan. Nah, seperti tadi dari suami kepada istri atau dari kakak kepada adik. Yang mana tujuan daripada hadiah itu untuk memuliakan. Nah, di sini tidak pantas bagi kita memberikan sedekah atau zakat kepada ahli Palestina ataupun ahli Gaza. Karena apa? Mereka yang menjaga, mereka yang tinggal di Baitul Muqaddas atau Baitul Haram, yaitu Ardul Muqaddasah, Ardul Syam. Jadi lebih baik kita berikan kepada mereka hadiah sebagai bentuk penghormatan kita, sebagai bentuk kasih sayang kita kepada ahli Palestina dan juga ahli Gaza. Gimana? Lanjut langsung bagi bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Indonesia. Enggak bahasa Jawa. Bahasa Sunda pun satu juga. Masya Allah. Palestina itu tanah yang dipakai Allah Subhanahu Wa Taala. Palestina, Baitul Maqdis itu tanah wakaf milik umat Islam di seluruh dunia. Ketika Khalifatul Muslimin wa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, waktu beliau terima kunci-kunci Baitul Maqdis dari tangan orang Salibi, beliau bilang, tanah Baitul Maqdis tanah wakaf milik umat Islam di seluruh dunia, bukan hanya milik orang Palestina.
Orang Palestina itu cuman mewakili kita, cuman tugas mereka di sana menjagakan milik umat Islam, bukan milik mereka. Karena bumi Palestina itu bumi mahsyar dan mansyar, tempat kumpul semua manusia akhir zaman. Mansyar itu hari hisab, itu adalah di Baitul Maqdis di Palestina. Makanya di Palestina seperti masjid-masjid yang di negara kita, nggak boleh orang datang bilang masjid ini milik saya sendiri, milik saya pribadi. Kami masjid ini wakaf milik umat Islam. Semua orang Muslim boleh masuk salat di dalam masjid. Begitu Palestina, semua orang Muslim boleh masuk tinggal di dalam Palestina tanpa visa, tanpa izin masuk. Bukan di sini bilang mau visa 30 hari atau kemarin kita bingung ini gimana nanti Syekh kita, Habib kita gimana masuk biar langsung masuk nggak kena masalah nantinya. Padahal izinnya cuma 60 hari. Kalau Palestina, kalau jenengan mau tinggal di Palestina bisa langsung jadi warga negara Palestina. Tapi negara manapun, kalau mau masuk harus izin. Kalau mau tinggal berapa tahun, 12 tahun harus nikah, ada banyak syarat. Kalau di Malaysia nggak boleh jadi warga negara Malaysia sekarang, walaupun nikah jadi kakek juga, jadi punya cucu di sana, nggak boleh jadi warga negara, jadi WNA. WNA itu saya WNI. Insyaallah. Tapi kalau Palestina langsung bisa jadi warga negara. Yang penting kamu orang Muslim. Dan mungkin banyak orang yang nggak tahu tempat lahir Imam Madhab besar Muhammad bin Idris Syafi'i di mana? Di Gaza. Alhamdulillah ada banyak yang tahu. Di Gaza. Makam kakek Nabi Muhammad SAW Hashim. Di mana? Di Gaza. Karena itu Gaza namanya Gaza tuh Hashim. Bin Hajar al-Asqalani, Al-Imam bin Hajar al-Asqalani. Di mana? Di Asqalan. Asqalan itu di kota samping Gaza. Yang mana kemarin tanggal 7 Oktober yang kejadian di Palestina itu perang ketika orang Mujahid masuk ke wilayah yang dikuasai Zionis. Maaf ya, ini ada media yang dikuasai kaum al-maghdubi alaihim. Kaum al-maghdubi alaihim, begitu ya tafsirnya di surat Al-Fatihah ya. Siapa yang maghdubi alaihim? Al-Yahu, iya. Nanti dapat blog nanti. Kasihan yang punya media. Al-Yahu itu kota Asqalan yang dikuasai al-maghdubi alaihim. Asqalan, wa khairul ribati Asqalan. Masya Allah, waktu kita berapa? Masih lanjut.